Selamat sore saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkaulah yang memberi berkat-Mu tiap-tiap hari, sehingga kami boleh menikmati hidup di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan yang tolong kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang dipimpin, dibentuk oleh anugerah dan belas kasihan Tuhan semata. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan dan kiranya Tuhan rela memberikannya kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai pekerjaan dari si jahat yang berwujud di dalam kerajaan. Dan kita juga sudah membahas mengenai pekerjaan Kristus yang juga berwujud di dalam kerajaan. Kerajaan Kristus dan kerajaan dunia ini. Lalu bagaimana kita memahami mana kerajaan Kristus, mana kerajaan dunia ini? Ini kadang-kadang kita menjadi salah karena kita mendeteksi dan mengatakan, oh kerajaan dunia itu yang di luar. Ya, di luar gereja, orang-orang tidak percaya. Dan kerajaan Kristus adalah yang kami sedang perjuangkan. Tapi saudara, pembagian seperti ini adalah pembagian yang juga dipahami oleh orang-orang Yahudi di abad pertama. Mereka percaya bahwa kerajaan Allah adalah mereka dan yang di luar adalah musuh kerajaan Allah. Lalu orang Israel juga percaya bahwa di dalam diri Israel sendiri tidak semua adalah umat yang sejati. Ada juga umat yang tidak setia dan karena itu tidak layak disebut umat. Sehingga Israel kebanyakan menekankan bahwa kerajaan Allah adalah kelompok eksklusif kami. Mereka mulai merubah agama Yahudi yang tadinya adalah agama perjanjian antara Tuhan dan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub menjadi agama privat atau agama kelompok sekte, sektarian. Di mana kelompok mereka, entah mereka itu Farisikah, atau mereka itu kelompok Eseni, atau mereka adalah kelompok Zelot yang manapun. Mereka lah pewaris sejati dari kerajaan Allah. Dan yang di luar adalah para musuh. Nah ini cara berpikir yang juga dipahami oleh Nikodemus. Waktu dia datang kepada Kristus dan mengatakan, engkau tentu diutus oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan segala mujizat yang kau lakukan jika dia tidak diutus oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus memberikan pembagian yang jelas bahwa tidak seorang pun akan melihat kerajaan Allah jika mereka tidak dilahirkan kembali. Nikodemus berbicara terus, bertanya, apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Dan Tuhan Yesus melanjutkan statement yang sangat kontroversial dengan mengatakan, tidak seorang pun akan masuk kerajaan Allah jika dia tidak dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali adalah syarat untuk masuk. Lalu sebelum dilahirkan kembali apa yang terjadi? Siapa yang tidak dilahirkan kembali? Dia di luar. Dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa masuk. Maka saudara, di dalam pengajaran itu Yesus menekankan bahwa semua orang adalah outsiders. Tidak ada yang otomatis di dalam. Tidak ada orang yang mengatakan karena saya bergabung dalam kelompok tertentu, maka saya menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saya melawan setan. Tapi yang Yesus katakan adalah semua orang, kecuali Kristus tentu ya. Semua orang adalah outsider. Kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Entah berapa banyak penglihatan kepada mujizat kamu sudah miliki. Jadi saudara, di dalam Yohanes 3 ada sindiran kepada melihat dan masuk. Nikodemus mengatakan, engkau pasti diutus oleh Tuhan. Karena tidak seorang pun yang dapat mengerjakan segala tanda-tanda yang kau lakukan jika dia tidak diutus oleh Allah. Nikodemus tahu Yesus mengerjakan tanda-tanda karena dia melihat. Banyak orang yang mengandalkan penglihatan. Saya melihat, maka saya berbagian dalam kerajaan Allah. Saya melihat, maka saya adalah kelompok utama. Ini juga yang dipahami oleh banyak tradisi kekristenan yang menekankan, saya melihat yang orang lain tidak lihat. Saya melihat Tuhan, saya melihat penglihatan-penglihatan, saya melihat tanda-tanda, saya melihat semua mujizat-mujizat. Saya melihat roh, saya melihat langsung Tuhan. Maka saya adalah kelompok eksklusif. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Lalu yang kedua adalah mengenai masuk. Engkau tidak bisa masuk, engkau tidak punya akses ke dalam, engkau bukan orang dalam. Berarti Kristus menekankan, tidak seorang pun adalah orang dalam. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya
dengan mengatakan angin bertiup kemana ia mau dan tidak ada orang yang tahu dari mana asalnya. Pekerjaan dari roh seperti itu. Kita tidak tahu dari mana dia datang. Kita tidak tahu siapa yang akan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan dilahirkan kembali oleh roh. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa sama seperti ular ditinggikan di atas tiang pada zaman Musa. Demikian anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini jadi kunci bahwa semua orang gagal melihat kerajaan, tetapi melalui Kristus mereka boleh masuk. Maka saudara yang kita sudah pelajari, kerajaan Allah dibawa oleh Kristus. Kerajaan Allah itu dibawa dengan cara yang sangat-sangat agung. Yaitu sang raja, yaitu Kristus, mengambil kelemahan dan derita, serta kerendahan dan kecemaran dunia. Supaya kerajaan itu datang. Kerajaan itu tidak datang dengan kekerasan lalu menyingkirkan semua yang di luar. Tapi kerajaan itu datang dan mengadopsi kesulitan, kelemahan, kecemaran dari dunia. Dijadikan milik dia. Ini satu pengertian yang hanya Injil bisa pahami. Dan Injil tidak membuat sebuah teori baru. Ini sudah dipahami dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, imam menjadi wakil dari seluruh Israel, membawa cemarnya Israel. Lalu imam mewakilkan dirinya kepada binatang. Binatang yang disembelih dan darahnya tercurah mewakili imam. Dan imam mewakili umat. Ini yang oleh surat Ibrani dikatakan imamat yang belum sempurna. Karena imam mewakili Israel, tapi dia sendiri perlu diwakili oleh yang lain karena dosanya. Dia tidak mempersembahkan darahnya sendiri, dia mempersembahkan darah asing. Ini adalah darah asing, ini teori atau teologi tentang persembahan dari surat Ibrani yang unik sekali. Ada darah yang asing. Ada darah yang bukan milik imam. Dan karena itu, darah ini tidak akan mungkin menebus dosa manusia. Ini satu tema teologi yang penting. Bisakah darah binatang menghapus dosa manusia? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Jawabannya bukan karena binatang lebih rendah, manusia lebih tinggi. Bukan. Tapi karena wakil manusia harus manusia. Dan kalau wakil manusia adalah manusia, maka binatang yang dimatikan adalah simbol dari wakil, bukan wakil sejati. Sehingga imam yang harus diwakilkan oleh binatang adalah simbol. Imam, simbol. Binatang, simbol. Bait suci, simbol. Nah, saudara, ini membuat kita berpikir, apakah yang begitu lama diberitakan oleh simbol di dalam pengertian ini? Karena waktu orang Israel lihat bait suci dan lihat imam, mereka melihat simbol. Dan simbol itu menunjuk kepada realita, yaitu Kristus. Nah, kalau simbol ini terus menunjuk akan ada imam, akan ada pengorbanan, akan ada darah yang sejati, akan ada penebusan yang asli. Terus menunjuk ke depan. Maka waktu orang Israel beribadah, mereka mendapatkan pengertian bahwa Tuhan beranugerah kepada mereka. Tetapi yang menggenapkan anugerah itu, yang membuat mereka layak dapat anugerah, belum tiba. Orang Israel diselamatkan bukan karena apa yang sudah terjadi, melainkan karena apa yang akan terjadi. Siapa yang diselamatkan oleh iman? Orang Kristen di perjanjian baru diselamatkan oleh iman. Orang Israel di perjanjian lama juga diselamatkan oleh iman. Mereka beriman kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan. Abraham beriman kepada kalimat Allah dan Allah membenarkan. Lalu pembenaran Abraham, pembenaran Israel, pembenaran Daud, pembenaran semua orang suci di perjanjian lama. Itu kapan terjadi? Mereka dibenarkan oleh peristiwa yang akan datang. Sedangkan kita dibenarkan oleh peristiwa yang sudah datang. Ini perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebabnya orang Israel beribadah untuk melihat simbol. Tuhan menyatakan inilah yang akan terjadi nanti. Ada imam sejati yang akan menjadi korban bagi seluruh Israel. Mereka akan membawa darah mereka sendiri, atau dia, bukan mereka. Imam sejati, dia, yaitu Kristus, akan membawa darahnya sendiri. Ada darah yang suci yang dimiliki oleh imam sendiri. Bukan diwakilkan oleh darah asing. Nah saudara, kalau pakai darah asing, ini yang disebut dengan darah lain, alotrion, aimata, kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dari surat Ibrani. Ada darah yang lain, itu tidak sah. Imam adalah seorang yang memimpin seluruh Israel untuk mengambil kesulitan dan derita dan juga segala kecemaran mereka.
Ini yang dikerjakan imam. Imam yang juga adalah raja akan datang dan mengatakan, aku kepalamu, aku pemimpinmu, aku rajamu. Maka segala kesulitanmu, segala penderitaanmu, segala cemarmu, biar aku yang pikul. Inilah cara kerajaan itu datang. Saudara, hal pertama yang saudara dapatkan dari kerajaan Allah adalah belas kasihannya baru setiap saat. His mercy endures forever, new every morning. Belas kasihannya bertahan selama-lamanya dan baru setiap pagi. Apa yang membuat belas kasihan Tuhan baru setiap pagi? Karena kita memerlukannya setiap pagi. Setiap hari kita berdosa, setiap hari kita cemar, dan setiap hari anugerah Tuhan dicurahkan dengan limpah. Tuhan mengambil segala penyakit, segala kotoran, segala cemar dari manusia, dijadikan milik Dia. Itu sebabnya kematian Kristus di kayu salib adalah tanda kerajaan Allah mengintercept, menghancurkan kerajaan dunia, mengalahkan dan memenangkan orang-orang menjadi milik Dia. Ini tanda kemenangan. Semua orang berpikir tentang satu hal, tapi tiba-tiba Allah mengerjakan hal lain yang Dia sudah nubuatkan sebelumnya. Saudara, banyak kali orang berusaha untuk tafsirkan Allah dengan memprediksi. Oh, kira-kira Dia akan lakukan ini. Allah pasti akan begini. Tapi prediksi itu selalu salah. Manusia perlu melihat firman baru tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Jika kita berpikir kerajaan Allah akan datang, lalu Tuhan akan hancurkan kerajaan dunia. Dia akan berperang dan menghancurkan dunia ini. Maka kita akan salah mengerti peperangan dengan setan. Kita berpikir peperangan dengan setan adalah peperangan dengan orang-orang yang menjadi milik setan. Saya mau perang dengan orang-orang yang milik setan. Tanpa kita sadari kita juga pun adalah orang-orang yang dimiliki oleh setan. Jika kerajaan Allah datang untuk membinasakan orang-orang yang dimiliki oleh setan, maka kita semua akan ikut binasa. Itu sebabnya ketika Kristus membawa kerajaan, yang Dia bawa bukan kerajaan yang menghancurkan, tapi yang Dia bawa adalah kerajaan imam, yang akan bawa seluruh cemar dari umat dipikul di atas kayu salib oleh tubuhnya. Maka saudara sekalian, kita dapat kerajaan yang penuh belas kasihan. Kita dapat kerajaan yang menekankan tentang pentingnya pengampunan Tuhan untuk memulihkan kerajaan Allah. Maka Alkitab memberikan pengertian yang indah. Israel yang dibuang, mereka mendapatkan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan pulihkan bangsa-bangsa. Ini membuat mereka berpikir, kenapa pada waktu Israel dibuang, baru Tuhan menjanjikan janji Mesias dengan lengkap. Saudara bisa baca di dalam kitab suci, dan saudara menemukan janji mesianik paling jelas melalui kitab-kitab seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, yang berbicara tentang janji Tuhan di dalam keadaan Israel dibuang. Kenapa mereka yang paling relevan untuk mengucapkan janji itu? Karena mereka memberikan firman Tuhan dari Tuhan bagi orang Israel di pembuangan. Orang yang sudah tidak punya kemegahan apapun. Mereka sudah gagal. Mereka adalah orang-orang yang sudah pasti tidak pernah bisa menunjukkan kehebatan menjadi umat. Mereka dibuang. Mereka tidak bisa menepuk dada dan mengatakan, lihat berapa hebatnya kami. Mereka tidak bisa mengatakan, kami sudah jadi contoh bagaimana menjadi umat. Lihatlah kami, lihat sempurnanya kami jalankan Taurat. Lihat hebatnya kami menyembah Tuhan. Mereka di pembuangan. Mereka tidak punya apapun yang dibanggakan. Selain rasa malu bahwa mereka adalah bagian dari umat yang gagal. Nenek moyang sudah gagal dan kami pun gagal. Ini juga yang ditekankan di dalam kalimat dari orang-orang yang saleh. Elia mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak lebih baik dari orang-orang sebelum dia. Daniel mengatakan bahwa orang-orang yang sudah gagal adalah termasuk dia dan kaum keluarganya. Nehemia mendoakan hal yang sama. Kami sudah cemar, maka Tuhan membuang kami. Maka saudara sekalian, kerajaan Tuhan datang untuk memberikan belas kasihan. Dan inilah justru aspek yang tidak mungkin dimiliki oleh kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia ini membangun kemegahan dan membuat manusia menjadi utama. Mari singkirkan Allah. Mari buat kerajaan manusia tanpa Tuhan. Mari cari kesenangan tanpa Tuhan. Mari cari nama tanpa Tuhan. Mari cari sukses tanpa Tuhan. Tapi bisakah orang mengatakan, mari cari belas kasihan tanpa Tuhan? Enggak mungkin. Satu-satunya yang hilang dari kerajaan dunia yang megah adalah sumber belas kasihan tidak ada. Saudara pikir baik-baik di dalam dunia kita. Di mana saudara bisa harapkan belas kasihan? Saudara gagal, lewat. Saudara tidak punya kemampuan, tidak mungkin sukses.
Saudara orang yang gagal menunjukkan jati diri, saudara tidak akan dianggap dan dipandang. Saudara harus punya daya saing, harus punya kemampuan untuk menang, baru bisa diakui oleh dunia ini. Tapi saudara sekalian, di dalam kerajaan Allah ada hal yang tidak mungkin dimiliki kerajaan dunia, yaitu tawaran yang penuh belas kasihan. Maukah kamu menerima belas kasihan Tuhan? Bagaimana terima belas kasihan Tuhan? Dengan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat yang ambil kelemahan dan kekacauan kita. Saudara, sangat indah ya ketika kita memikirkan tentang kuasa si jahat dan juga kuasa dunia ini. Baru kita sadar satu hal, itu kuasa sangat dingin, sangat kejam, sangat penuh dengan penderitaan, sangat menyiksa, menindas dan menghancurkan kemanusiaan. Baru kita sadar, pribadi yang kita singkirkan dari awal adalah pribadi sumber belas kasihan kita. Ini yang tidak dipikirkan oleh Adam ketika dia melangkah melampaui boundary yang Tuhan tetapkan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Hari kamu makan, kamu mati. Dan Adam memutuskan untuk melangkah. Tidak ada batasan. Aku dan Tuhan sama. Dia menyingkirkan Tuhan dan kita semua yang melakukan hal yang sama. Bercermin terhadap peristiwa itu dan menyadari, kitalah Adam. Kita juga melangkah terlalu jauh. Kita juga abaikan Tuhan. Dan kita sadar, kita merana karenanya. Di dalam buku mengenai keadaan tidak bertuhan yang ditulis oleh Friedrich Nietzsche, yang berjudul Gay Science. Ini gay bukan homoseksual ya, gay maksudnya hal yang menyenangkan. Happy science. Di dalam buku berjudul Gay Science, Nietzsche menulis tentang kematian Tuhan. Dia mengatakan orang-orang yang berkumpul di pasar, orang-orang ateis, semua menjalankan kehidupannya seperti tidak ada yang salah. Kami tidak bertuhan, kami tidak perlu agama, kami menjalankan hidup kami dengan baik. Lalu tiba-tiba ada satu orang gila teriak-teriak, mengatakan kita membunuh Tuhan, kita membunuh Tuhan, kita sudah matikan Tuhan. Semua orang ateis ketawa, duh ini apa lagi, Tuhan itu nggak ada, kenapa bilang dimatikan? Lalu orang gila itu mengatakan, tapi kamu sudah bunuh Tuhan, tidakkah kamu sadar? Tidakkah kamu sadar pengharapan itu sudah tidak ada? Tidakkah kamu sadar penopang itu sudah tidak ada? Tidakkah kamu sadar segala hal yang menghidupkan kemanusiaan sekarang sudah tidak ada? Itu kalimat nihilis yang benar-benar penuh seruan yang kasihan sekali. Ini seruan mewakili manusia. Ketika manusia sombong mengatakan kita tidak perlu Tuhan, akhirnya ada sekelompok orang yang mengakui, karena kita menyingkirkan Tuhan, kita sengsara. Kita perlu Dia. Saudara, yang disingkirkan bukan raja kejam yang mendominasi hidup. Yang disingkirkan oleh manusia adalah sumber belas kasihan yang memberi diri untuk manusia yang Dia cintai. Saudara harus tahu ya, Tuhan tidak berubah jadi belas kasihan di perjanjian baru. Tadinya Dia keras, Dia tidak punya belas kasihan, lalu di perjanjian baru Dia mulai bertobat. Dia mulai pikir, kenapa saya begini ya? Wah, saya mesti berubah. Lalu mendadak dia jadi rela berkorban. Tidak. Allah adalah Allah yang rela berkorban dari awal. Allah sejati seperti ini. Allah sejati adalah Allah yang memberi diri demi kebahagiaan dan kelimpahan manusia yang Dia ciptakan. Ini adalah Allah dari kekal sampai kekal. Jiwa dan sifat berkorban adalah jiwa dan sifatnya Allah. Kalau saudara mengatakan, jangan menjadi seperti Allah, mengatur, sombong, maha kuasa, itu salah mengerti. Saudara harusnya mengatakan, kalau engkau mau seperti Allah, maka seharusnya engkau punya belas kasihan, engkau punya cinta kasih, engkau punya kerinduan berkorban. Seperti yang dikatakan Martin Luther, ketika manusia mengagungkan Tuhan, jangan-jangan yang dia mau adalah Allah diagungkan dan aku dan gerejaku ikut diagungkan juga. Puji Tuhan, aku percaya kepada Allah yang maha kuasa, aku juga maha kuasa. Tapi Martin Luther tanya, apakah engkau percaya Allah yang jadi manusia dan rela disalib? Maukah kamu mengatakan, karena Allah rela jadi manusia dan rela disalib, kami juga mau. Nah, ini kalimat yang hanya orang Kristen bisa bicarakan. Berarti Allah adalah Allah yang mengorbankan diri, bukan belajar mengorbankan diri. Dia sudah seperti ini, dari kekal sampai kekal. Sehingga ketika Adam dan Hawa mengabaikan Tuhan, mereka sedang mengabaikan pribadi yang memberi diri bagi yang lain. Dan sejak saat itu manusia tidak bertemu dengan siapapun yang memberi diri bagi yang lain. Kain tidak menemukan tokoh seperti ini. Setelah itu Set tidak menemukan tokoh seperti ini. Keturunan Set tidak menemukan tokoh seperti ini. Nuh tidak menemukan tokoh seperti ini.
Anak-anak Nuh tidak menemukan tokoh seperti ini. Orang-orang di Menara Babel tidak menemukan tokoh seperti ini. Nimrod tidak menemukan tokoh seperti ini. Orang-orang yang melanjutkan keturunan dari Set sampai Abraham tidak menemukan tokoh seperti ini selain di dalam Tuhan. Maka saudara, ada kalimat yang penting dari Mazmur, berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan. Berbahagialah kamu yang dapat kesempatan datang ke Dia lagi. Tapi bagaimana kita datang ke Dia? Kalau dari awal kita tidak punya niat untuk mencintai Dia, ini problem dari awal. Engkau tidak mencintai Dia, engkau ingin menyenangi hidup, mencari segalanya, tapi bukan karena Tuhan. Yang bisa merubah hanya Tuhan. Nah, maka kita kembali ke apa yang dikatakan Agustinus di dalam buku Confessions. Tuhan, Engkaulah yang menggerakkan kami untuk memuji Engkau. Engkau yang menggerakkan kami untuk belajar mencintai Tuhan. Saudara, di dalam pengertian Agustinus, Allah adalah Allah yang setelah mencintai, menciptakan segala hal yang layak dicintai di dalam diri orang yang dicintai. Ketika Tuhan mencintai saya adalah penjahat yang memusuhi Tuhan. Tapi setelah Tuhan mencintai saya dirubah menjadi orang yang lebih baik. Saya dirubah menjadi orang yang menikmati cinta Tuhan dan yang kembalikan cinta Tuhan dengan cinta kepada Tuhan. Berarti di dalam kitab suci, satu-satunya kemungkinan manusia pindah dari kerajaan setan ke dalam kerajaan Allah adalah kalau dia matanya dibuka untuk menyadari kebaikan Tuhan. Ini sebenarnya arti Injil, kabar baik. Allahmu adalah Raja. Your God is King. Dan Dia Raja yang beda dengan Raja dunia ini. Sebab Dia Raja yang memberi diri bagi umatnya. Saudara, adakah Raja yang ketika mau pemilihan membaca dan mendapatkan pernyataan di dalam undang-undang menjadi Raja? Syarat jadi Raja. 1, harus rela kosongkan diri. 2, harus menjadi sama dengan rakyat. 3, harus rela tanggung segala kesulitan, derita, dan cemarnya rakyat. 4, rela mati demi rakyat. 5, rela berbagi tahta dengan rakyat. 6, rela memuliakan rakyat di dalam dirinya. 7, rela menjadikan rakyat milik Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan karena dirinya sempurna dan diperkenan. Nggak ada raja bisa lakukan itu. Kristus lakukan itu. Dia menjalani hidup yang layak untuk dijadikan raja. Dia menjalani hidup yang membuat dia layak ditinggikan lebih dari siapapun. Tapi dia memutuskan untuk membagi itu kepada umatnya. Sadarkah kita akan hal ini? Yesus mengatakan, saya berikan kerajaanku kepadamu. Saya berikan tahtaku kepadamu. Kepada orang-orang tidak layak seperti kita. Menyadari ini kita mulai tergerak untuk mencintai Tuhan. Saudara, kalau tidak belajar mencintai Tuhan setelah dengar Injil, itu tandanya saudara belum mengerti Injil. Atau telingamu begitu tertutup dan tuli tidak mau dengar berita Injil. Atau hatimu begitu keras dan terus mencari kenikmatan diri sehingga tidak pedulikan Injil yang Tuhan bagikan. Injil, kabar baik, menyatakan kepada kita, kamu dicintai oleh Allah yang rela berkorban bagi kamu setelah kamu dari generasi awal sampai sekarang menolak Dia di dalam setiap hari hidup. Tapi saudara, Tuhan mengatakan, kau sudah menolak aku mencintai engkau, aku panggil engkau kembali. Salah satu lukisan yang paling mengharukan di dalam sejarah adalah lukisan anak yang hilang oleh Rembrandt van Rijn. Di dalam lukisan itu ada seorang anak botak yang dipeluk oleh papanya. Papanya penuh dengan belas kasihan memeluk dia. Dan saudara, botak itu adalah tanda bahwa dia tidak punya kemuliaan apapun. Dia botak dan dia tidak pakai topi apapun. Lalu gambaran yang dipamerkan oleh Rembrandt adalah jubah papanya, jubah sang bapak yang memeluk. Itu membentuk lingkaran atau mirip lingkaran di pinggir kepala dari anaknya yang botak. Anak itu bukan cuma botak, tapi kulit kepalanya banyak kotor, banyak penyakit kulit. Ini orang hina sekali. Tapi Rembrandt mengatakan kemuliaan dari anak ini adalah cinta dari hati bapaknya. Cinta dari jantung bapaknya. Bapaknya mencintai dia dan tanda kemuliaan anak adalah dicintai oleh bapaknya. Saudara, ini mengharukan sekali, apalagi Rembrandt pernah melukiskan tentang anak yang hilang. Dia melukiskan dirinya sendiri, lagi pesta minum mabok-mabokan. Seolah mengatakan, lihat hidup saya kaya, sukses, punya banyak uang, bisa pesta seperti ini. Tapi setelah itu Rembrandt mengalami hidup yang merosot. Keuangannya hancur, dia terlilit hutang, dia kalah judi, dia mengalami kematian istri. Dan dia datang ke Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, saya tidak punya apapun selain hinanya saya. Saya sudah jalankan hidup yang penuh kesombongan. Dan sekarang saya sadar saya begitu hina. Lalu dia sadar,
Saya yang hina, apa ada kesempatan untuk bertemu Tuhan? Ada. Kenapa bisa ada? Karena Allah mengatakan, saya mau berikan kemuliaan bagi kamu. Kemuliaan dari mana? Kemuliaan dari cinta kasihku. Aku berikan jantungku untuk engkau. Aku berikan kasihku kepadamu. Ini yang menggerakkan Rembrandt melukiskan anak yang hilang. Dengan kemuliaan yang mirip dengan bentuk jantung dari jubah bapaknya. Lalu siapa anak yang hilang ini? Rembrandt. Dia pernah jadi anak yang hilang yang minum-minum di tavern, yang mabok-mabok. Sekarang dia jadi anak yang hilang yang kembali. Siapa sih manusia berdosa? Manusia berdosa adalah orang-orang yang sudah menolak Tuhan dan merasakan akibat kebodohannya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita dalam kebodohan kita mengatakan kita tidak perlu Tuhan. Dan saudara jangan bilang, oh saya tahu saya perlu Tuhan. Tapi saudara tidak serius dengan imanmu. Orang yang mengatakan saya perlu Tuhan, tapi kehidupan gerejanya tidak beres, komitmen ibadahnya tidak beres, baca Alkitabnya tidak beres, kerinduan kenal Tuhannya tidak ada, pengertian akan Alkitab kosong, itu palsu. Engkau tidak kenal Tuhan, karena engkau tidak rasa perlu Dia. Tapi kalau saudara mengatakan saya perlu Tuhan, saya perlu dikasihani oleh Dia. Dunia tidak punya belas kasihan. Saya pun merasa menjadi orang yang makin mirip dunia, tidak punya belas kasihan. Maka saudara akan menikmati, dicintai dan diampuni oleh Tuhan. Dan dicintai dan diampuni oleh Tuhan membuat kita menyadari keindahan hidup dalam kerajaan yang agung ini. Ini kerajaan yang tidak tawarkan hal-hal muluk-muluk seperti dunia. Tapi ini adalah kerajaan yang menawarkan hal yang paling diperlukan oleh manusia, yaitu pengampunan Tuhan. Maka kerajaan ini ditawarkan. Dan ketika Kristus membagikan tentang berita Injil, Dia mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kenapa ada seruan bertobat? Karena Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan tidak mengatakan celakalah, kerajaan Allah sudah datang. Tidak. Dia mengatakan bertobatlah. Masih ada kesempatan? Masih. Mari datang kembali ke Tuhan. Dan inilah keindahan menjadi orang Kristen. Saudara pindah kerajaan, jangan dari dunia ini. Pindah ke Tuhan, miliki Tuhan. Kenali Dia, cintai Dia. Setan tidak berdaya karena Tuhan membagikan cinta kasih-Nya. Setan mengurung engkau dengan segala hal yang membuat engkau menjadi unik, menjadi hebat, menjadi diakui. Tapi tidak ada cinta kasih. Kuasa jahat tidak membuat engkau dapat cinta kasih. Kecemaran dosa tidak membuat engkau mendapatkan penerimaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menawarkan pengampunannya, mari ambil. Mari datang ke Dia dan mengatakan, aku milikmu selama-lamanya. Tidak ada hal yang aku mau. Tidak ada hal yang aku cari selain belas kasihan dan cinta kasih-Mu. Maka saudara sekalian, biar kita menyadari hal ini. Tuhan memberikan kerajaan yang penuh cinta kasih, yang penuh pengampunan. Maka Agustinus mengatakan setelah orang disentuh dengan cinta kasih Tuhan, baru dia sadar ada belas kasihan, ada cinta kasih, ada kerelaan berkorban dari Tuhanku. Nah ketika orang menyadari hal ini, dia mulai belajar untuk memiliki perasaan yang sama kepada sesamanya. Nah sekarang saya mau kutip dari On Christian Doctrine. Di dalam On Christian Doctrine, Agustinus mengatakan, daging atau kecemaran dosa tidak bisa membuat kita datang ke Tuhan. Tapi setelah Tuhan merubah kita menjadi mencintai Tuhan, kita mulai belajar untuk menikmati Tuhan secara real. Nah ini gagasan dari Agustinus yang sangat penting. Apa maksudnya menikmati Tuhan secara real? Tadi kita sudah bahas mengenai uti dan frui. Uti adalah cara, frui adalah tujuan akhir. Saudara mencintai Tuhan bukan sebagai uti, cara. Saudara mencintai Tuhan sebagai tujuan akhir. Tapi Agustinus mengingatkan, mencintai Tuhan sebagai tujuan akhir adalah hal yang real. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Aku mencintai Tuhan. Bagaimana cara engkau mencintai Tuhan? Aku mau menikmati Dia. Bagaimana menikmati Dia? Di dalam Westminster Shorter Catechism dikatakan bahwa the chief end of man, tujuan utama menjadi manusia, adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selamanya. Bagaimana memuliakan Allah? Bagaimana menikmati Dia selamanya? Agustinus mengatakan, dengan belajar untuk mencintai secara real di dalam kehidupan. Nah inilah aspek yang hilang dari kerajaan setan. Kenapa kerajaan setan begitu dominan? Karena kita bodoh. Kita ingin nikmat, dan kita pikir nikmat itu terjadi kalau kita hidupnya egois. Tapi kerajaan Allah menunjukkan bahwa kamu bisa selamat karena Tuhan tidak egois. Kamu bisa selamat karena Tuhan memberi diri.
maka kita akan belajar, kalau begitu saya juga mau memberi diri. Kita mulai belajar untuk mencintai sesama. Tapi saudara, waktu kita mencintai sesama, Agustinus katakan, kita tidak lakukan itu sebagai frui, sebagai pencapaian final. Kita mencintai sesama sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Tetapi sebagai tujuan yang ujungnya adalah untuk menikmati Tuhan. Ini satu bijaksana yang kita perlu tahu. Menikmati sesama demi menikmati Tuhan. Mengasihi demi menunjukkan kasih kepada Allah. Maka tidak ada kenikmatan hidup suci kecuali dijalankan di dalam kehidupan yang mengasihi sesama. Nah, itu sebabnya Agustinus mengingatkan, dari seluruh hukum Taurat, Tuhan merangkum. Dalam dua hukum ini terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Dan mencintai sesama. Ini dua hukum yang dari dua ini seluruh pikiran dari perjanjian lama terkandung. Saudara, bagaimana mencintai Tuhan? Dengan mencintai sesama. Apakah mencintai sesama otomatis sudah mencintai Tuhan? Belum tentu. Saudara bisa memilih untuk mencintai orang-orang yang akrab dengan saudara. Kita sulit ya untuk membedakan atau memilih siapa yang bisa jadi teman dekat kita. Tapi orang-orang yang cocok, langsung kita rasa, wah saya cocok dengan orang ini. Saudara akan dengan rela mencintai. Tapi apakah dengan mencintai orang-orang yang cocok dengan kita, kita sudah menjalankan mencintai Tuhan? Belum. Tapi bisakah kita mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama? Tidak. Nah, maka bagi Agustinus, kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang menikmati Tuhan melalui mencintai sesama. Dengan kata lain, kehidupan suci adalah kehidupan yang menjadi perwujudan praktis dari hati yang mencintai sesama demi kemuliaan Tuhan. Oh, berarti bagaimana saya tinggalkan dosa? Belajar cintai sesama demi kemuliaan Tuhan. Biasanya dosa dipahami sebagai tindakan yang menyimpang. Lalu cara untuk melawannya adalah dengan berkeras untuk melawan. Menahan diri, mengosongkan diri. Atau punya keteguhan, kekuatan untuk menahan diri. Tapi saudara, di dalam Alkitab, kekudusan adalah sesuatu yang lebih aktif. Bukan menahan diri, tapi yang mengekspresikan diri di dalam bentuk mencintai sesama. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan tawarkan, saudara dan saya diajak untuk belajar hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Maukah saudara belajar hidup mencintai Tuhan? Belajar hidup menyadari, di dalam kasih Allah yang mulia, ada tawaran untuk mencintai sesama. Dari situ kita mulai berpikir, hidup saya untuk apa? Saya jalankan hari-hari hidup saya, untuk apa? Saudara baru sadar satu hal, saya menjalankan hari-hari hidup saya demi Tuhan menyalurkan kasih-Nya kepada yang lain lewat saya. Ini kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Tuhan jangan buang saya. Terima saya menjadi milik-Mu. Dan kalau saya sudah jadi milik Tuhan, jangan biarkan saya hidup tanpa menjadi milik Tuhan. Kehidupan yang dipakai Tuhan itulah yang membuat kita mampu menjalani hidup yang suci. Sehingga ketika saudara mengenal Tuhan, saudara akan menyerahkan diri ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya tidak punya tujuan lain. Hidup saya milik Tuhan. Jika Tuhan mau pakai saya bersyukur. Dan jika Tuhan mau menyatakan anugerah Tuhan dari hidup saya, maka saya akan menikmati kehidupan yang penuh berkelimpahan. Itu sebabnya di dalam kitab suci, kehidupan yang mengalahkan dosa, yang meninggalkan setan, yang meninggalkan kerajaan fasik dari dunia ini, adalah kehidupan yang dijalankan di dalam beberapa lapis atau beberapa aspek. Aspek pertama adalah hidup di dalam Injil belas kasihan Tuhan. Hidup di dalam kerajaan yang memberikan belas kasihan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hidup meninggalkan dosa, meninggalkan kerajaan cemar, meninggalkan setan. Adalah hidup yang belajar untuk mencintai seperti Tuhan mencintai. Dunia tahu apa itu cinta kasih, tetapi bukan cinta kasih Tuhan. Karena dunia tidak tahu apa itu pengampunan. Karena dunia tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Tapi orang yang sudah diampuni tahu apa itu mengasihi. Karena dia tahu apa itu pengampunan dari Tuhan yang sudah mengasihi dia. Itu sebabnya hanya umat Tuhan yang akan mempraktekkan hidup seperti Tuhan di dalam kerajaannya. Inilah yang akan kita lakukan untuk meninggalkan dosa. Saudara pikir kita bisa meninggalkan dosa jika kita tidak tahu tujuan kita dipanggil untuk apa? Saudara, ketika kita meninggalkan sesuatu, maka kita harus ambil dunia baru atau keadaan baru. Di mana yang kita tinggalkan itu mendapatkan kepenuhannya. Saya ambil contoh ya, saudara tidak bisa meninggalkan hidup yang lama. Tapi di dalam kehidupan yang baru tidak ada pengganti yang lebih baik.
Berita Injil tidak mengatakan, ayo tinggalkan hidup yang lama supaya menikmati kekosongan Injil. Tidak. Banyak orang Kristen hidupnya setelah Kristen malah jadi kosong. Dia tidak tahu apa yang nikmat dari Kristen. Dia tinggalkan kesenangan yang lama, tapi dia tidak dapat kesenangan yang baru. Dia tinggalkan gaya hidup yang lama, tapi dia tidak dapat gerakan untuk hidup di dalam gaya yang baru. Dia tinggalkan cita-cita yang lama, tapi dia tidak punya cita-cita yang baru. Dia tinggalkan dewa-dewa yang lama, tapi dia tidak punya Allah yang sejati. Nah, ini yang bahaya. Adakah kekristenanmu seperti itu? Saudara mulai berpikir, Kristen itu membosankan. Karena saya nggak ngerti untuk apa Kristen. Banyak orang generasi kedua dari kekristenan atau generasi dari keluarga Kristen adalah orang yang kekristenannya paling bahaya. Saudara orang yang sudah Kristen dari dulu, papa mama Kristen, saya tinggal mewariskan iman Kristen papa mama. Hati-hati, engkau berada dalam keadaan bahaya. Karena engkau tidak tahu apa yang indah dari kekristenan. Engkau tidak pernah dilatih untuk meninggalkan sesuatu demi hal yang lebih baik. Saudara, orang-orang dulu ketika mengalami kesulitan di Eropa karena ditindas karena iman Kristennya, melihat Amerika lalu mengatakan ini dunia baru yang memberikan pengharapan bagi saya. Kenapa pergi ke Amerika? Karena di Eropa tidak ada kebebasan, di Amerika ada kebebasan. Di Eropa ada penindasan, di Amerika ada kebebasan. Saya mau ke sana. Maka banyak orang-orang Puritan, baik dari Inggris maupun yang menumpang ke Mayflower dari Belanda, pergi ke Amerika untuk mendapatkan pengharapan baru di sana. Ini jadi lambang kehidupan Kristen kita. Saya meninggalkan dunia yang lama karena yang lama terlalu jelek, tapi yang baru memberikan kelimpahan yang bagus. Sayangnya banyak orang Kristen berpikir, kekristenan berarti tinggalkan senang-senang, lalu hidup menderita. Nah, ini kalimat yang tidak tepat. Kenapa banyak orang Kristen rela menderita? Karena mereka menemukan kebaikan dari kekristenan. Kebaikan yang melampaui pengorbanan yang mereka beri waktu mereka menderita. Mereka tahu apa yang bagus dari kekristenan. Apakah kita tahu? Bisakah kita tulis apa yang indah dari kekristenan? Lalu saudara mengatakan ini tidak tergantikan oleh apapun. Karena kalau belum, saudara belum Kristen. Engkau tidak tahu apa yang menyenangkan dari Kristen. Kekristenan menawarkan Allah yang penuh belas kasihan. Maka saya mulai belajar untuk punya belas kasihan. Nah, ini hal yang kedua. Hal pertama, saya menerima belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua, saya belajar untuk membagikan belas kasihan. Seperti Tuhan sudah membagikan belas kasihan. Saudara, manusia hidup dengan meneladani orang. Kita teladani orang tua kita. Kita teladani guru kita. Kita teladani orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi pendahulu kita. Demikian juga waktu kita mengenal Tuhan, kita mulai belajar meneladani Tuhan. Engkau penuh dengan cinta kasih ya Allah, aku mau belajar punya cinta kasih yang seperti itu. Ini hal kedua. Lalu hal yang ketiga, saudara tidak bisa menginginkan Tuhan di tengah dunia yang terus menarik saudara untuk menginginkan dunia. Ini yang Agustinus ingatkan di dalam buku On Christian Doctrine, bahwa kesenangan hidup di dunia ini harus dipatahkan dengan kesenangan kepada Tuhan. Tapi kesenangan hidup di dunia ini bersuara keras, tiap-tiap hari didengungkan. Saudara, tiap-tiap hari sedang dibentuk oleh simfoni dunia yang mengatakan, ayo cintai lagi dunia. Kamu punya kehidupan yang menyenangkan kok. Lalu saudara mulai berpikir, iya ya bisalah, saya bisa hidup di dua dunia ini, both world. Saya bisa hidup mirip dunia, saya juga bisa hidup menikmati kekristenan. Tapi saudara, arah hatimu tidak akan berbohong. Engkau cinta siapa itu akan ketahuan. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, tidak ada orang bisa mencintai Tuhan dan mamon. Engkau akan mencintai yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, maka hal ketiga yang saya ingatkan kepada saudara, saudara akan hidup suci, meninggalkan dosa, meninggalkan setan. Jika saudara sadar bahwa engkau harus memberi hati untuk Tuhan. Jangan sisakan apapun kepada yang lama. Saudara tidak bisa hatinya jadi cabang dua. Saudara akan cinta yang satu dan abaikan yang lain. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saudara harus belajar mencintai Tuhan. Tidak ada cara lain. Jika kita tidak belajar mencintai Tuhan, kita tidak akan punya kekuatan di dunia ini. Lalu bagaimana saya mempertahankan kehidupan suci? Dengan mencintai Tuhan. Kenapa saya jatuh lagi dalam dosa? Sudah, kamu jatuh dalam dosa, jalani aja, sudah lewat. Sekarang kamu bangkit. Bagaimana bangkit? Cintailah Tuhan. Tapi bagaimana aku mencintai Tuhan? Saudara tidak bisa mencintai Tuhan kecuali di dalam konteks kerajaan yang Tuhan anugerahkan di sekitar saudara. Saudara perlu gereja. Gak ada orang bisa hidup dengan mengatakan, I am a hero, lone ranger, pejuang yang sendirian. Saya akan kalahkan dosa dengan kekuatan saya. Nggak bisa. Saudara perlu komunitas. Komunitas yang apa sih? Komunitas yang mengingatkan saudara akan cinta kasih Tuhan.
Bukankah hal yang indah ketika saudara diingatkan kembali tentang pengorbanan Kristus di Kalvari? Bukankah menggerakkan ketika saudara berbagian di dalam perjamuan, di mana roti yang dipecahkan membuat saudara seperti mengalami peristiwa salib, waktu Yesus dipecahkan di atas kayu salib? Bukankah mengharukan ketika kita untuk selamat harus memakan daging dan meminum darah dari pribadi yang menjadi penebus kita? Bukankah mengharukan kita yang tidak layak dipanggil menjadi satu bersama dengan orang-orang Kristen yang kita kenal untuk menikmati Tuhan? Nah ini yang Tuhan terus bagikan, ingatan akan cinta kasih-Nya. Saudara, kita perlu diingatkan akan kasih, tidak ada yang tidak. Suami istri yang sudah menjalani pernikahan bertahun-tahun pun harus terus-menerus mengkomunikasikan kasih. Mengatakan, aku mengasihi engkau, Tuhan memberkati hidup saya dengan kehadiranmu. Saya tidak mungkin mendapatkan kelimpahan dari berkat Tuhan jika bukan karena engkau hadir. Ini pernikahan yang normal. Saudara terbiasa untuk mengungkapkan cintamu kepada Tuhan. Lewat mengungkapkan cintamu kepada pasangan. Itu baik sekali. Sehingga orang diingatkan terus. Oh, saya punya pasangan yang mencintai saya. Dan saya punya pasangan yang saya cintai. Pengulangan seperti ini sangat penting. Dan Tuhan melakukan pengulangan ini di dalam kebaktian. Tuhan membagi lagi pengertian bahwa Dia mencintai saudara. Dan ini menguatkan kita. Ini membuat kita sadar. Yang Tuhan nyatakan kepada saya tidak pernah dinyatakan oleh dunia. Saudara tidak akan menemukan ini diucapkan dengan tulus. Dunia penuh dengan kepalsuan. Mengatakan kami membutuhkan engkau, kami menginginkan engkau. Tapi itu palsu. Saudara kalau punya akun toko online, nggak usah sebut mereknya ya. Saudara punya akun toko online. Kalau saudara sudah lama tidak akses, langsung ada kalimat-kalimat yang lucu-lucu ya. Sudah lama kita nggak ketemu, kami rindu kamu, kami kangen. Nah ini kalimatnya saya parafrasekan, saya udah lupa kalimatnya. Tapi kita merasa seperti diinginkan. Bukan kita yang diinginkan. Toko online itu nggak peduli saudara, mereka peduli saudara belanja. Yang penting uangmu keluar. Tapi dunia penuh dengan tawaran ini kok, kami merindukan engkau, kami mengasihi engkau, kami senang bertemu dengan engkau. Saudara masuk sebuah toko, lalu pelayan di toko itu sudah dilatih dengan baik, dia akan menyambut saudara seolah-olah dia sudah rindu saudara. Ini cara baru untuk pelayanan di toko ya, saudara bisa bedakan toko yang update dengan yang enggak. Toko yang enggak itu model toko kelontong gaya lama, yang perlu lu bukan gua gitu ya. Saudara datang tanya barang pun dijawab dengan ketus. Ada terigu, mau berapa? 2 kilo, langsung dengan muka cemberut. Nih, berapa semuanya? 10.000. Kurangin dong dikit. Dikit aja. Nah, itu gaya lama ya. Tapi gaya baru itu penuh kemunafikan. Aduh, senang sekali bertemu kamu. Udah lama gak ketemu. Silakan masuk toko kami. Mau cari apa? Apa yang kami bisa bantu? Oh, saya sedang perlu ini. Oh, silakan. Wah, dikasih keramahan yang bagus sekali. Nah, saudara kalau pergi ke toko jam mewah, saya nggak tahu ya, ini diceritain orang. Saya nggak pernah ke toko jam mewah. Saudara akan dilayani bagus sekali. Apalagi kalau saudara beli jam yang mahal. Saudara akan disuruh duduk di tempat yang bagus, dikasih wine. Bayangkan loh, wine. Kalau pergi ke toko jam murah, aqua, gitu ya, cukup aqua. Nih, minum. Tapi kalau saudara beli toko jam mewah di toko jam mewah, dilayani dengan sebotol anggur. Dan penjualnya akan mengatakan, kami sangat senang engkau hadir di sini. Lalu buka anggurnya, dituangkan, lalu diukur tangannya. Kami akan resize, diukur lagi rantainya supaya pas. Lalu mereka akan pergi untuk resize, kemudian saudara diberikan wine, diberikan buku-buku yang bisa saudara baca, majalah-majalah. Setelah itu jamnya akan diberikan, lalu mereka akan memuji. Aduh bagus sekali loh jamnya, cocok sekali untuk engkau. Gak peduli meskipun gak cocok. Ada orang kurus beli jam kegedean, menggantung kemana-mana. Tapi oh bagus sekali, udah kayak jam dinding ditaruh di tangan. Oh pokoknya bagus, yang penting duitmu masuk ke kami. Aduh bagus sekali, baik sekali. Lalu ketika saudara akan pergi, dia akan memberikan pelayanan setelah beli, purna jual. Saudara akan ditelepon, bagaimana jamnya? Loh, baik-baik saja. Bagaimana Anda? Baik-baik saja. Apakah Anda puas? Oh ya puas. Datang lagi ya. Ya datang lagi jelas. Sekali belanja berapa ratus juta hilang. Nah jadi saudara kepalsuan ini ditawarkan oleh dunia. Kok saudara merasa diterima? Wah dunia ini membutuhkan saya. Dunia ini menginginkan saya. Tapi itu palsu. Mirip dengan kepalsuan dari seorang laki-laki jahat yang ingin tidur dengan seorang perempuan. Waduh gayanya bagus sekali. Aku mencintai engkau, aku merindukan engkau. Tanpamu saya nggak bisa hidup. Tapi dia ngomong itu ke 10 perempuan. Oke lah, bukan 10 mungkin 12. Atau 15, atau 20 bahkan. Tergantung ketekunan dia ya. Perseverance of the wicked. Nah, jadi saudara ketika dunia ini menawarkan, aku mencintai, aku mengagumi. Saudara tanya, mana korban yang kamu berikan untuk membuat saya hidup? Tidak ada korban dan saya tidak hidup. Kamu mematikan saya.
Ini umpama seekor singa mengatakan kepada rusa, kami merindukan engkau. Mari mampir, ya mampir ke perut itu namanya. Jadi saudara, dunia ini penuh kemunafikan, penuh kepalsuan. Tapi kenapa Tuhan yang penuh kesejatian dan penuh ketulusan kita tolak terus? Kita tolak dia loh. Karena cintanya tidak pernah kita tanggapi dengan serius. Kita mengabaikan dia dan kita lebih senang menikmati sukses, menikmati kaya, menikmati senang tanpa Tuhan. Kita tidak punya skill untuk menikmati Tuhan atau spiritualitas yang cukup untuk menikmati kasih dia. Itu sebabnya Agustinus mengatakan engkau perlu diingatkan akan cinta kasih Tuhan. Ini demi kamu. Saudara jangan pikir meninggalkan dosa itu cuma masalah kengototan hati. Bukan. Meninggalkan dosa adalah aspek yang luas sekali. Saudara perlu ingat cinta Tuhan. Saudara perlu ingat dia yang mencintai saudara. Lalu di dalam kesadaran bahwa Allah mencintai, saudara berdiam dengan tenang di situ. Ini yang Agustinus katakan. Jiwa manusia tidak pernah tenang. Dia terus gerak, terus jalan, terus mencari. Tapi dia tidak menemukan peristirahatannya. Dia baru menemukan peristirahatannya di dalam Tuhan. My soul is restless until it finds rest in you. Jiwa saya tidak tenang sampai menemukan tempatnya di dalam Tuhan. Saudara, waktu Agustinus mengatakan kalimat ini, dia sedang membayangkan gereja Tuhan, bukan cuma individu. Di mana tempat saya? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti di dalam komunitas yang mengasihi Tuhan loh. Saudara mulai menemukan cinta Tuhan lewat membagikan cinta itu kepada komunitas orang suci. Kenapa kita perlu gereja? Saudara ingat ini baik-baik. Saudara perlu gereja untuk diingatkan lewat firman, Tuhan mencintai engkau. Tapi saudara juga perlu gereja untuk mempraktekkan cinta dari Tuhan, dibagikan kepada sesama. Saya sudah kenal cinta Tuhan, saya mau bagikan. Kemana saya bagikan? Ke gereja, ke orang percaya, ke sesama umat, dan setelah itu ke sesama manusia. Maka saudara, cara paling penting untuk meninggalkan dosa. Yang pertama, mengenal cinta Tuhan. Yang kedua, saudara ada di dalam keinginan untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga, saudara menikmati cinta Tuhan di dalam komunitas. Dan saudara ingin membagikan itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Niat untuk mencintai orang karena sudah dicintai oleh Tuhan adalah kekuatan paling besar untuk hidup suci. Waktu saudara sadar saya mau belajar mencintai sesama manusia. Saudara tidak punya keinginan lagi untuk tipu orang. Mana ada keinginan itu? Aku mau mencintai orang kok. Adakah keinginan untuk melakukan pelecehan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena aku mencintai. Adakah keinginan untuk menjadi unggul dan membiarkan yang lain? Nggak mungkin. Adakah keinginan untuk menang sendiri? Tidak ada. Adakah keinginan untuk egois? Nggak ada lagi. Sekarang saya mau belajar untuk mencintai sesama. Nah, maka Agustinus mengatakan orang bijak adalah orang yang belajar untuk menjadikan sesamanya cintanya. Dia mulai belajar mencintai orang lain. Dia tidak mengurung hidupnya hanya untuk ke diri. Waktu dia mulai belajar mencintai orang lain, dia sadar mencintai orang lain tidak bisa dilakukan kecuali saudara sudah dicintai oleh Tuhan. Nah, maka untuk mempraktekkan cinta kepada orang lain, saudara perlu belajar 3 hal dari hikmat perjanjian lama. Ini perjanjian baru pun ajarkan sama. Perjanjian lama ada dan perjanjian baru ajarkan. Saudara sudah dapat cinta dari Tuhan, saudara mau belajar mencintai orang lain. How? Bagaimana lakukan itu? Perjanjian lama mengatakan dengan 3 aspek dari Taurat. Ini 3 aspek dari Taurat yang perjanjian baru pun ajarkan. Saudara, Paulus mengkritik Taurat. Tapi harap kita tahu, yang Paulus kritik dari Taurat adalah kalau orang Yahudi menganggap Taurat itu identitas. Saya orang yang berhasil menjalankan, nah itu yang Paulus nggak mau. Tapi saudara, 3 aspek dari Taurat yang akan saya bagikan, itu Paulus pun ajarkan. Aspek pertama dari Taurat adalah ibadah. Ini tidak mungkin tidak ada. Saudara mau belajar meninggalkan dosa, meninggalkan setan, menang atas kuasa jahat. Saudara tidak mungkin lakukan itu tanpa ibadah. Mau beribadah? Harus. Kenapa beribadah? Supaya saudara menikmati Tuhan. Ibadah membawa saya menikmati Tuhan dalam hal apa? Dalam hal saudara mengalami pengalaman yang tidak bisa diulangi oleh dunia. Ini pengalaman ibadah. Saudara beribadah, saudara menikmati keadaan yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Dunia tidak bisa melakukan setting apapun untuk meniru ibadah. Saya tergerak sekali dengan perkataan pendeta Billy. Dia mengatakan bahwa seringkali ibadah itu menjadi sangat-sangat kering karena Tuhan tidak hadir. Dan ini bisa 2 hal ya. Tuhan tidak hadir di dalam ibadah itu. Atau yang kedua, Tuhan memutuskan tidak mau menyatakan kehadirannya di dalam hatimu. Ini menakutkan sekali. Orang bisa mencibir dan mengatakan, ibadah tadi kering, saya nggak dapat apa-apa. Mungkin karena Tuhan memang mengecualikan dirinya dari engkau. Heran sekali ya, kadang-kadang orang datang ke gereja, lalu mengatakan, saya nggak dapat apa-apa, kering sekali.
Tapi orang lain mengatakan, hari ini saya berkomitmen makin cinta Tuhan karena kebaktian tadi. Yang salah siapa kalau begitu? Maka saudara, ibadah itu tentang kehadiran Tuhan. Saudara tidak bisa memanipulasi kehadiran Tuhan. Tidak bisa manipulasi itu dengan musik. Ayo musiknya dipercepat, atau ayo pakai drum. Ayo pakai musik yang lebih dikenal. Kenapa ibadahnya nggak terasa bagus? Oh karena musiknya, karena liturgis kurang latihan. Enggak, Tuhan nggak hadir. Entah Tuhan tidak hadir di ibadah, atau Tuhan tidak hadir di hatimu. Maka ibadah hal yang serius. Saudara masuk ibadah dengan permohonan Tuhan, jangan kecualikan saya. Aku ingin menikmati Engkau hadir. Mari kita doakan terus seperti Musa mengatakan, Tuhan jika Engkau memutuskan tidak mau hadir, jangan suruh saya pimpin umat ini. Hapus nama saya dari kitab kehidupan. Jika Tuhan memutuskan tidak mau menyatakan kehadiran. Ibadah itu penting. Taurat mempunyai aspek ibadah. Melatih kita untuk menikmati yang dunia tidak bisa berikan, yaitu kehadiran Tuhan. Maka saudara, saya harap kita doakan kebaktian-kebaktian lalu mengatakan, Tuhan hadirlah karena dunia tidak bisa meniru itu. Hadirlah karena ini tidak bisa dimanipulasi oleh apapun. Banyak gereja masih hidup di dalam mimpi. Mengatakan, oh kalau kami bisa sulap gereja, pakai lampu yang lebih megah, atau pakai suasana yang lebih meriah, atau suasana yang lebih menggerakkan, mengharukan, maka kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Tidak, kehadiran Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Dan kalau dia memutuskan tidak hadir, kekeringan yang dialami gereja akan merusak kekristenan. Dan akhirnya merusak orang-orang yang memerlukan Tuhan dan berharap lewat gereja Tuhan. Ini penting sekali, kalau gereja tidak dibangunkan, dunia tidak punya harapan. Nah ini aspek pertama dari Taurat. Aspek kedua dari Taurat adalah keteraturan hidup berhikmat. Saudara, Taurat dan hikmat itu sangat identik. Kalau saudara melihat aturan-aturan Taurat, saudara akan menemukan Taurat itu berbicara tentang contoh, bukan segalanya. Di dalam Taurat dikatakan jika ada seorang kedapatan mencuri. Ini kan contoh. Lalu dari situ saudara mulai belajar, oh ternyata yang Tuhan mau itu seperti ini. Maka contoh kasus harus diekspand. Saudara mulai belajar melihat hidup saudara melalui contoh kasus yang terjadi. Dan itu perlu hikmat. Taurat mengajarkan untuk kita mempunyai hikmat. Nah saudara, apa itu hidup berhikmat? Hidup berhikmat berarti saudara mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Untuk menggerakkan saudara menata hidup. Ini poin penting sekali. Menata hidup karena takut akan Tuhan. Dan Taurat menata hidup manusia. Jika waktunya panen, kamu harus lakukan ini. Dalam berapa kali setahun kamu harus datang ke bait suci. Di dalam hari ini ada perayaan ini. Di dalam berapa bulan, dalam bulan keberapa ada perayaan ini. Tuhan mengatur kebiasaan manusia. Pengaturan hidup itu penting. Nah maka saudara, banyak orang tidak bisa tinggalkan dosa karena tidak bisa atur hidup. Terlalu banyak waktu senggang. Atau terlalu banyak waktu di mana dia mungkin jatuh dalam dosa. Mari atur hidup saudara. Kadang-kadang yang diperlukan itu disiplin kok. Ada orang bolak-balik mengatakan, saya nggak bisa tinggalkan dosa. Loh kamu nggak pernah punya disiplin. Aduh kenapa ya saya terus punya waktu yang terlalu banyak sehingga saya jatuh lagi dalam dosa kemalasan. Atau kenapa saya terlalu banyak waktu sendiri, akhirnya saya jatuh lagi di dalam dosa seksual. Kenapa ini terjadi? Kenapa hati saya begitu cemar? Hati begitu cemar, kita sudah tahu. Hati kita cemar. Tapi yang jadi problem kadang-kadang adalah kamu tidak punya hikmat untuk mengatur hidup. Mari atur hidupmu. Kalau hidupmu diatur, lalu engkau disiplin menjalaninya. Engkau tidak memberikan ruang bagi jatuh dalam dosa. Mana ada kesempatan berdosa? Saudara atur hidup baik-baik, dari jam segini sampai jam segini saya mesti lakukan ini. Dari jam segini sampai jam segini saya mesti lakukan ini. Dari jam segini sampai jam segini saya mesti lakukan ini. Adakah saudara di dalam perasaan takut akan Tuhan akan mengatur waktu-waktu hidup di mana ada jam-jam saudara siapkan untuk saudara jatuh dalam dosa? Enggak akan. Maka saudara kadang-kadang sisi ini yang anak muda sering tidak punya. Wah saya jatuh lagi. Ya jelas jatuh. You have no discipline. Kamu enggak punya disiplin. Kamu tidak punya hikmat. Saudara, di dalam kitab suci ditekankan orang yang tidak berhikmat itu punya beberapa hal. Yang pertama malas. Kemalasan adalah aspek yang membuat hidup kita tidak pernah beres. Malas. Enggak ada konsistensi untuk mengalahkan diri. Enggak bisa, saudara harus kalahkan diri. Malas. Malas menjadi aspek yang membuat kita terus kalah. Lalu kita mengatakan jangan-jangan saya belum selamat. Balik lagi ke situ. Akhirnya rohani kita drop. Kita meragukan cinta Tuhan, kita mulai meragukan apakah Tuhan baik. Padahal apa yang menjadi problem adalah malas. Saudara, malas itu apa sih? Malas itu berarti tidak ada gerakan untuk melakukan sesuatu secara konsisten. Ini definisi yang kadang-kadang kita lupa. Kita pikir malas itu berarti nggak ada gairah. Saya nggak peduli engkau ada gairah hidup atau enggak, tapi jalankan apa yang benar.
Ini salah satu buku tentang konseling mengingatkan orang yang berada dalam keadaan sulit seperti depresi misalnya. Bagaimana cara tangani? Ada banyak ya, ini saya nggak bilang depresi bisa ditangani dengan gampang. Tapi salah satunya adalah suruh dia kerjakan kerjaan rutinnya. Nggak boleh nggak, harus ada tugas rutin yang dia bereskan. Nah saya baca beberapa buku dan beberapa buku itu memberikan jawaban yang sama. Suruh dia kerjakan kerjaan rutinnya. Loh, apa kaitannya kerjaan rutin dengan kondisi mentalku? Saudara akan kaget berapa besar bantuan yang diberikan oleh rutinitas bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena ini bagian dari hidup berhikmat. Taurat punya aspek ibadah, tapi Taurat juga mempunyai aspek untuk membiasakan orang hidup berhikmat. Hidup yang teratur, hidup yang tertata. Bukan tohu wabohu, kacau balau dan kosong. Hidup yang teratur. Allah menata seluruh ciptaan, dan Tuhan ingin manusia menata seluruh ciptaan melanjutkan dia. Bagaimana manusia menata seluruh ciptaan kalau dia bahkan tidak bisa menata hidupnya sendiri? Maka kadang-kadang aspek kejatuhan dalam dosa itu bukan karena saudara terlalu bebal, terlalu bobrok, atau mungkin bukan diselamatkan. Karena saya yakin, siapapun yang mengalami keadaan begitu malas seperti orang-orang yang terus jatuh, mereka juga akan jatuh dalam dosa yang sama kok. Lalu kenapa ada yang jatuh, ada yang tidak? Ya karena ada disiplin. Disiplin untuk menata hidup. Mari celik dan sadar. Kalau saudara tidak biasa bikin jadwal dan tidak biasa paksa diri ikuti jadwal, saudara akan terus-menerus bergumul meskipun engkau adalah anak Allah. Bergumul karena hal yang tidak bisa engkau taklukkan. Jangan pikir dirimu kuat. Saudara mengatakan, aduh saya jatuh terus dalam dosa. Mari kuatkan diri. Mungkin bukan kuatkan diri yang jadi problem. Yang jadi problem adalah konsistensi untuk melakukan hidup, menjalankan hidup, melakukan tanggung jawab. Do something because you must, bukan do something because you like. Kenapa mesti lakukan? Ya memang harus kok. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, ini bijaksana dari dunia kuno. Zaman dulu orang akan bangun lalu mulai bersih-bersih. Mereka akan menebang kayu, kemudian memecah-mecah kayu untuk menyiapkan kayu bakar. Dan ini dilakukan dengan gampang sekali. Saudara, pada zaman dulu ini ada orang survei. Pada zaman dulu para laki-laki biasanya akan makan daging yang banyak jumlahnya dengan lemaknya. Wah ini pesta besar ya. Daging sapi berlemak, daging babi berlemak. Tentu bukan orang Yahudi. Yahudi nggak makan babi. Lalu menu yang sama dilakukan oleh orang-orang Eropa dan Amerika sekarang. Lalu mereka mulai punya kolesterol tinggi, stroke, dan lain-lain. Heran, makanannya sama. Kenapa orang dulu nggak punya penyakit seperti ini? Karena rutinitas mereka beda dengan rutinitas kita. Ada yang mengatakan dengan sedikit lelucon, rutinitas orang pada zaman sebelum modern adalah menebang kayu, memecah-mecah kayu, dan dikejar beruang. Sedangkan orang modern adalah memecahkan kode password yang dilupakan dari email, kemudian akses pekerjaan kantor lewat file di komputer, kemudian dikejar-kejar beruang di dalam game. Tapi makanannya sama ya, jelas kacau gitu ya. Nah saudara, kenapa orang dulu mempunyai kebiasaan seperti itu? Ya karena memang harus dilakukan. Nggak ada yang mengatakan, hobiku adalah memecah kayu. Saya nggak tahu ada orang hobi itu atau enggak, tapi ini harus. Kalau ditanya, kenapa kamu harus berburu? Ya harus. Kenapa ke ladang? Itu bukan pekerjaan gampang ya. Kadang-kadang saya naik kereta dari Bandung ke Jakarta dulu sebelum pandemi, lalu lihat orang-orang yang mulai kerja di sawah yang begitu besar, jalan satu-satu, bungkuk, ambil satu-satu. Capeknya bukan main. Kenapa lakukan itu? Karena harus, bukan karena hobi. Mereka nggak bilang, ini hobi saya. Lihat padi, kemudian membungkuk sampai pinggangnya sakit, itu hobiku. Kalau pinggang udah sakit itu rasanya nikmat sekali, nggak ada. Kenapa lakukan? Karena harus. Nah anak muda mesti dengar ini ya. Kita ada di dalam zaman yang terus mencari kesenangan, keenakan. Kadang-kadang orang ditanya, kenapa kamu kerjanya main game terus? Karena saya suka. Susah tinggalkan main game. Kenapa susah? Karena engkau tidak pernah terdesak untuk melakukan apa yang harus engkau lakukan. Banyak orang tua bersalah membentuk anaknya. Karena membiarkan anaknya cuma lakukan apa yang mereka suka. Saudara, kalau dari kecil saudara dibentuk oleh orang tua yang mengatakan, you must do this. Kamu mesti punya tugas, mesti punya PR, kerjakan dengan serius. Saudara akan terbiasa untuk melakukan pekerjaan itu. Saudara akan terbiasa untuk menjalani hidup yang berdisiplin. Maka ini hal yang kedua, Taurat menawarkan aspek hikmat. Dan hikmat berkait dengan berdisiplin menjalankan hidup. Ini saya pakai bahasa modern. Kalau bahasa Alkitab bukan berdisiplin menjalankan hidup, tetapi mempunyai kehidupan yang diatur dengan hikmat. Ada orang berhikmat, ada orang bodoh. Kadang-kadang ada kalimat begini di Amsal. Lihat rumah orang berhikmat, semua teratur rapi. Lihat rumah orang bodoh, nggak ada yang dibersihkan. Ini perbedaan yang ditekankan ya. Nah ini hal kedua, Taurat dan aspek hikmat. Lalu yang ketiga, Taurat dan aspek belas kasihan. Kalau saudara sudah menjalankan hidup yang penuh hikmat, saudara belajar mengendalikan diri, saudara isi waktu saudara dengan kesibukan dan juga tanggung jawab yang memang harus saudara kerjakan. Maka saudara terhindar dari kehidupan cemar yang banyak dilakukan oleh dunia.
Apakah ini baik? Baik. Apakah ada yang buruk dari situ? Ada. Apa buruknya? Yaitu saudara mulai merasa diri lebih baik dari orang lain. Saya bisa menata hidupku. Saya jauh dari kecemaran dosa seperti orang-orang lain. Saya lebih baik. Nah, ini yang bahaya. Maka Taurat mengingatkan orang untuk senantiasa memberikan korban. Kenapa mesti memberikan korban? Karena kamu tidak layak. Dan ketidaklayakan itu ditunjukkan dengan datang ke bait suci. Kalau kamu berani menerobos masuk ke ruang maha suci, kamu mati. Loh, kok saya mati? Saya menata hidup dengan baik, saya sukses di kantor, saya sukses di keluarga, saya tidak melakukan dosa, saya mengatur hidup dengan baik, saya bukan orang cemar. Iya, tapi kamu pendosa. Kalau kamu menerobos batas suci, kamu akan mati. Jadi orang-orang Israel disadarkan di dalam Taurat bahwa saya akan dimatikan oleh Tuhan karena saya berdosa. Tapi saya tidak jatuh dalam dosa-dosa seperti yang orang lain lakukan. Iya, tapi kamu bisa jatuh dalam dosa kesombongan, jatuh dalam dosa merasa layak. Maka Taurat mengingatkan kita untuk minta belas kasihan Tuhan. Ini aspek ketiga. Sehebat apapun saudara menata hidup, saudara akan datang mengaku dosa ke Tuhan. Saudara, hal yang paling penting ya di dalam tradisi Puritan adalah adanya khotbah yang ketat sekali. Ini ketat bukan untuk menunjukkan orang ada standar tinggi untuk jadi Kristen, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa engkau perlu anugerah Dia tiap-tiap hari. Paul Washer mengatakan bahwa kalau kita tidak minta, tidak mengemis anugerah Tuhan tiap hari, kita belum sadar akan kecemaran kita. Nah saudara, aspek ketiga ini membuat adanya ketenangan hati. Bahwa kita senantiasa bisa minta belas kasihan Tuhan. Saudara, tidak dituntut Tuhan untuk menjadi orang sempurna yang tanpa dosa, nggak mungkin. Seumur hidup kita, sampai kita mati nanti, adalah perjuangan melawan dosa. Saudara akan menyadari hal ini dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk bangkit dan bangkit dan bangkit. Dan kita sadar kalau kita diberikan kekuatan untuk bangkit dan bangkit dan bangkit, berarti akan ada kejatuhan demi kejatuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau jatuh, tapi kita tidak bisa cegah diri kita dari jatuh. Sehingga saudara akan tahu bagaimana berjuang supaya tidak jatuh dalam dosa. Tapi ketika saudara merasa saya sudah sanggup tidak jatuh dalam dosa, saudara menyadari ketidaklayakan dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mau dimenangkan oleh setan, diambil oleh Dia, dan dijadikan sombong oleh Dia. Aku ingin merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengatakan kepada Tuhan, ampuni saya orang yang tidak layak ini. Ampuni saya. Nah maka saudara sekalian, kekristenan menawarkan kemenangan dari kerajaan Allah melalui belas kasihan Tuhan yang kita responi dengan mencintai orang lain. Lalu mencintai orang lain dengan kehidupan yang berdisiplin. Kemudian menjalankan kehidupan yang berdisiplin dengan kesadaran akan pengakuan dosa, akan kecemaran saya. Mari jalankan ini sama-sama. Mari saudara tinggalkan hidup lama. Lalu kembali mempunyai hikmat untuk atur hidup dengan sebaik mungkin. Mari bertanggung jawab di dalam setiap menit yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari lakukan itu. Dan setelah saudara berhasil melakukannya, mari punya hati untuk datang ke Tuhan dan mengatakan, ampuni karena kami orang berdosa. Berikan anugerah-Mu untuk kami senantiasa hidup bagi Tuhan. Dan saudara akan sadar dari sesi pembahasan ini, udah tidak ada tempat untuk setan. Setan tidak lagi berkuasa atas saudara. Kenapa dia tidak berkuasa atas kita? Karena Raja sejati yaitu Kristus sudah ambil kerajaannya, yaitu kita. Kita dimiliki oleh Dia dan setan tidak berkuasa lagi atas kita. Alkitab mengatakan atas pengakuan iman dari Petrus, atas pengakuan iman dari orang Kristen, Kristus akan mendirikan gerejanya. Alam maut tidak akan mengambilnya. Iblis tidak lagi punya kuasa atas kita. Maka kejatuhan saudara adalah kejatuhan karena ada natur yang lama yang kita mau matikan. Tapi bukan karena iblis menang. Saudara sedang meninggalkan pengertian, harus meninggalkan pengertian bahwa kita masih separuh dimiliki setan, separuh dimiliki Tuhan. Tidak. Engkau di dalam Kristus sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Mari berjuang untuk hidup di dalam Dia. Itu sebabnya dalam tradisi reformasi ditekankan perbedaan yang penting antara pembenaran dan pengudusan. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Tapi pembenaran bukan pengudusan. Engkau dibenarkan bukan karena kudus. Engkau dibenarkan karena Kristus. Karena engkau sudah dibenarkan, mari mengatur hidup supaya mampu hidup kudus. Setelah mengatur mampu hidup kudus, mari minta belas kasihan Tuhan. Karena kita tetap gagal di mana-mana. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami cinta kasih-Mu yang menggerakkan kami untuk makin mengagumi dan mencintai Tuhan. Ajar kami untuk menikmati Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang dibimbing untuk menikmati penebusan dari Tuhan. Biar kami sadar bagaimana menata hidup kami. Dan jika kami sudah mengaturnya sedemikian, namun kami masih juga sadar akan kelemahan kami. Biar kami juga terus dapat belas kasihan Tuhan. Belas kasihan-Mu yang baru setiap pagi. Biar itu menjadi milik kami karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.